Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo sebagai pendiri Projo Mangkunegaran. Raden Mas Said lahir pada tanggal 25 April tahun 1725 di Keraton Kartosuro. Dia merupakan putra Pangeran Arya Mangkunegara dan cucu dari Pakubuwono I. Berbeda dengan keturunan raja pada umumnya yang mendapatkan kemewahan, hidup Raden Mas Said diwarnai keprihatinan. Ketika berumur 2 tahun, ayahnya dibuang ke Sri Lanka oleh Belanda karena fitnah. Ibu Raden Mas Said yaitu Raden Ajeng Bulan meninggal saat Raden Mas Said masih kecil. Kemudian Raden Mas Said diasuh oleh neneknya yaitu Raden Ayu Sumarno. Kehidupan di luar keraton telah mendidiknya menjadi seorang yang tangguh dan kuat. Raden Mas Said lebih suka menghabiskan masa kecilnya dengan anak-anak abdi dalem dan kawula alit. Pergaulan dengan kalangan ini membuatnya mengetahui realita kehidupan masyarakat luar keraton. Raden Mas Said tumbuh remaja hingga dewasa tanpa peran dan kasih sayang dari orang tuanya. Kehidupannya bersama saudaranya dilukiskan sangat menyedihkan. Hidup terlantar, serta makan dan tidur tanpa memiliki tempat yang nyaman, dan kerap kali bercampur dengan para ponokawan, yaitu suatu tingkatan abdi dalam kerajaan yang paling rendah. Setelah beranjak dewasa, Raden Mas Said bersama kedua saudaranya yang bernama Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar diberikan anugerah oleh Sunan Pakubuwono II sebagai cucu raja. Setelah ia diberikan gelar oleh Sunan Pakubuwono II, kemudian Raden Mas Said diberikan pula tanah perdikan yang cukup luas. Raden Mas Said kemudian memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Sampai suatu ketika terjadi perselisihan di keraton yang memicu ketidakadilan atas hak-hak yang telah diberikan oleh Sunan Pakubuwono II kepada Raden Mas Said. Sang raja pun menempatkan posisi Raden Mas Said sebagai Gandek Anom, padahal kedudukan Raden Mas Said seharusnya adalah sebagai Pangeran Sentono. Tersebab perlakuan tidak adil yang selalu ditanggapi dingin oleh sang Raja Kartasura, akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk pergi keluar dari keraton dan berniat untuk melakukan perlawanan kepada Sunan Pakubuwono II dan pemerintahan kolonial Belanda. Selama kurang lebih 16 tahun, Raden Mas Said melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Hingga akhirnya Raden Mas Said mendapatkan haknya kembali sebagai cucu seorang Raja Mataram. Tepat pada tahun 1757, Raden Mas Said mendirikan sebuah Kadipaten Mangkunegaran dan menjadi pemimpin pertama Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Mangkunegara I. Raden Mas Said juga dikenal dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati Ngayuda Lelono Joyo Amiseno Satrio Tomo Mentaram, dan juga gelar dari pihak pemerintahan kolonial Belanda yaitu Pangeran Sambernyowo. Karena sepanjang pertempurannya, Raden Mas Said selalu menewaskan banyak lawan-lawannya. Perlawanan pada periode pertama bermula saat bergabungnya Raden Mas Said dengan Raden Mas Garendi atau yang biasa disebut Sunan Kuning dalam peristiwa Geger Pecinan. Geger Pecinan merupakan puncak peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina terhadap kolonial Belanda yang berpuncak di Keraton Kartasura. Pemberontakan orang-orang Cina itu sebenarnya bermula dari kejadian yang ada di Batavia, kemudian meluas ke berbagai wilayah di Pulau Jawa seperti Rembang, Semarang, dan memuncak di Keraton Kartasura. Pada awalnya, hubungan antara kolonial Belanda dengan orang-orang Cina di Batavia sangat harmonis. Namun kemudian berubah menjadi rasa saling curiga di antara kedua kelompok tersebut. Berdasarkan bukti yang ada, pemerintah kolonial
menganggap bahwa orang Cina sedang menyusun strategi untuk meruntuhkan kolonial Belanda, dan begitu pula sebaliknya. Pemberontakan orang-orang Cina ini berakhir sampai di Keraton Kartasura. Pemberontakan tersebut juga didukung oleh sebagian bangsawan dan rakyat kerajaan Mataram yang sangat antipati terhadap adanya pemerintahan kolonial Belanda. Kejadian tersebut menjadi awal dari peperangan yang ada di Kartasura, termasuk menjadi awal mulainya perlawanan Raden Mas Said yang dilakukan secara terang-terangan menentang adanya pemerintahan kolonial dan ikut serta mendukung peristiwa geger pecinan di Kartasura. Raden Mas Said yang mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa hingga akhirnya mampu membasmi ratusan prajurit kolonial hanya dengan sabetan pedang. Sang pangeran dianggap sebagai penyebar maut, maka tidak heran jika di kemudian hari beliau dijuluki sebagai Pangeran Sambernyowo. Atas kehebatannya, pihak Belanda mencoba berunding dengannya, sehingga pada perkembangan selanjutnya pihak kompeni bersama Paku Buwono III membujuk Raden Mas Said untuk berdamai. Perdamaian pun tercapai dengan adanya Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret tahun 1757 yang kemudian membawa Raden Mas Said menjadi seorang pangeran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I yang berhak memimpin Puro Mangkunegaran. Sekalipun perang telah berakhir, Raden Mas Said tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ia terus membina kekuatan perang dengan cara membentuk pasukan baru sebagai tambahan terhadap pasukan yang ikut serta bersamanya bertempur selama 16 tahun. Sejak pemerintahan Mangkunegaran dimulai untuk menjaga kewibawaan dan persatuan serta kesatuan Praja Mangkunegaran beserta kawulonya, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo mendeklarasikan fondasi untuk memperkokoh berdirinya Praja Mangkunegaran, yaitu falsafah Tridharma, rumangsa melu handarbeni atau merasa ikut memiliki, wajib melu hangrungkepi atau wajib ikut mempertahankan, dan mulat saliro hangrosowani, mawas diri dan berani bertanggung jawab. Selain itu, ia juga memperbaiki perekonomian rakyat dan membangun tempat-tempat peribadatan serta mengembangkan kebudayaan dengan penulisan babat. Ia wafat pada tanggal 28 Desember pada tahun 1795. Pangeran Sambernyowo memiliki filosofi yang begitu luhur dalam kepemimpinan. Filosofi Tiji Tibeh ini terbukti ampuh manakala sang pangeran menerapkan konsep tersebut selepas meninggalkan Keraton Kartosuro. Konsep Tiji Tibeh, mati siji mati kabeh atau mukti siji mukti kabeh menunjukkan semangat kebersamaan antara pemimpin dengan kawulonya. Pangeran Sambernyowo memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang mau terjun langsung ke rakyatnya dan menanggalkan batas antara kawulo dengan Gusti. Dalam setiap pertempuran, Pangeran Sambernyowo selalu bersedia turun langsung untuk membakar semangat pasukannya. Setidaknya konsep Tiji Tibeh ini dikumandangkan pertama kalinya ketika Pangeran Sambernyowo beserta pasukannya berada di Nglaroh. Bukti keterlibatan Pangeran Sambernyowo yang kukuh memegang filosofi ini antara lain dalam peperangan di hutan Sitokerpek pada tahun 1756. Peperangan saat itu berjalan timpang lantaran jumlah lawan yang tak sepadan. Di saat itulah sang pangeran menghentak medan laga, menggelorakan semangat seluruh pasukannya. Dalam pertempuran tersebut, Pangeran Sambernyowo berhasil memenggal kepala pemimpin pasukan Belanda, yaitu Kapten Van der Pol. Filosofi Tiji Tibeh juga diberlakukan Pangeran Sambernyowo setiap membagi hasil rampasan perang. Jika biasanya sang pemimpin diberi kebebasan untuk memilih rampasan mana yang menjadi miliknya, maka hal itu tidak berlaku bagi Pangeran Sambernyowo. Dia justru membagi harta rampasan perang dengan seluruh pasukan. Tak jarang, dia meminta giliran paling akhir ketika memilih harta rampasan perang.
Sikap Pangeran Sambernyowo ini menjadi pembuktian penerapan filosofi Tiji Tibeh yang berarti mukti siji mukti kabeh. Demikian sekelumit kisah tentang Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Semoga video ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.